Asal tiap bulan dia transfer uang ke aku 1.500 ringgit. Uang Indonesia 5 juta. So kau dah transfer barang kau tak dapat kan. So kena fikirlah kat situ. Okay, ingat tu. Dia pertama. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai seorang artis dari Indonesia. Jadi ceritanya, ini saya ceritain sedikit ya, informasi yang saya dapatkan. Beliau ini mendapatkan ada satu message dari WhatsApp ya. Dan ini dikirimkan oleh wanita Malaysia katanya. Tak pasti orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Sabah ke, orang Sarawak ke, tak tahu. Tapi yang jelas yang disebutkannya adalah wanita Malaysia. Dan ceritanya katanya wanita Malaysia ini dah tiap bulan kirim duit kepada artis tersebut pemirsa. Jadi saya penasaran ini ya pemirsa, seperti apa kronologinya dan apakah benar itu orang Malaysia. Jadi kita akan simak videonya berikut ini. Guys, ada cewek Malaysia yang WhatsApp ke Ami yang bikin kepala aku pusing guys. Karena dia tuh katanya awalnya tuh mau transfer ke Ami as a fans guys. Terus Ami kan tanya, ini siapa gitu. Siapa kamu gitu kan, kamu siapa, kenapa mau transfer uang ke Bima buat apa gitu. Terus katanya tanya aja Bima kenal dengan nomor aku ini siapa katanya. Terus dibalas lah sama dia, tapi ini untuk Bima ya, bukan untuk awak katanya, sebab yang Bima punya saya ada banknya siapa gitu. Pasal tiap bulan dia transfer uang ke aku 1.500 ringgit. Wow. Uang Indonesia 5 juta. Ya Allah guys, siapa ini yang ngasih aku uang 5 juta? Gak ada pun gitu kan. Insya Allah, yaudah insya Allah saya tak akan ingkar dia, saya akan bagi uang untuk Bima. Terus kata Ami, ya baiklah saya paham, tapi ini niat untuk kirim ke Bima ya gitu kan. Terus kata Ami, karena dia tuh bilang katanya aku punya adik guys. Akhirnya bilang Ami tuh, maaf Bima tak ada adik kandung. Memang betul aku gak punya adik guys. Dia hanya ada kakak saja. Minta maaf ya, saya bukan anak berkasar ke apa. Tapi sekali lagi, kalau macam ni, saya terpaksa blokir. Sebab ni dah mengganggu privasi orang lain, of course. Kalau dia tak paham saya, kata dia itu, hanya Allah yang tahu. Allah pun tahu, tak ada yang pernah transfer aku. Siapa tuh? Sabar bang, sabar. Awak Bima ada kandung satu, namanya Dimas Syarif. Siapa Dimas Syarif? Abang kandung satu tapi udah meninggal tahun lepas. Aku nggak punya kakak, cowok nggak punya. Aku punya kakak satu teteh, my sister, namanya Lilis katanya. Aku punya sister satu, tapi bukan Lilis namanya guys. Ya Allah, dia tuh orang gila ke? Ya udah apa, kalau dia tak mengakuinya, Allah paham sebab Allah tak tidur. Ya udah mungkin saya udah tertipu. Memang udah ketipu nih orang dengan Bima Face. Tapi Allah Maha tahu, saya transfer uang siapa yang terimanya tiap bulan, sebab dia minta alat gym pun saya belikan. Ya Allah, Masya Allah. Saya belikan juga helmet, uangnya katanya order cut Ami. Ya Tapi Allah, banyak macam-macam. II-nya Tapi tak apa, kan. mungkin saya dah II tertipu, kan. hanya Allah yang tahu. Tujuh ya udah, kalau memang Bima sampai tak kenal saya, tak apa, saya akan cari yang namanya Bima untuk diviralkan. Dia udah nggak bener guys, makanya aku Salah posting orang kayak mungkin ya. gini karena dia udah cakap, dia pengen viralin aku karena dia sering transfer ke aku, tapi resitnya bukan atas nama aku atau bukan atas nama Ami, atas nama siapa ini? Sebab nomor resitnya banyak. Ya, dia guna resep Acep. Acep itu katanya adik kandung aku guys. Tapi katanya adik kandung aku Dimas Syarif. Terus Acep siapa guys? Lah. Ya oke, no comment. Uang masih dapat saya, tak apa, saya kena tipu. Panjang guys, baca ya. Buat korang, jangan mudah untuk transfer ke orang lain. Jangan mudah untuk transfer ke orang lain yang belum pernah kalian jumpa. Jangan. Aku yang kena guys, aku nggak kenal dia tuh siapa, tiba-tiba dia bilang ke Ame kalau dia sering transfer aku uang berjuta-juta. Ya Wow, Allah, 5 juta ya. Saya rasa ya orang yang WhatsApp itu udah kena tipu ataupun dia nak scam si Bima ini. Jadi ya pemirsa, saya cerita ya, dulu juga saya pernah dapat panggilan telepon ya, mengatakan saya ini ada case mahkamah. Jadi saya harus transfer duit. Tahu tak?
Tetapi yang saya peliknya, ini ada dua kepelikan yang saya tengok kan. Dia nomor teleponnya Indonesia, ya kan. Lepas tu dia menggunakan nomor pribadi macam tu. Kalau memang ada masalah dengan diri saya kan, ada kes jenayah macam tu, mestilah telepon menggunakan office, ya kan, nomor office. Tetapi ini nomor pribadi. And satu lagi yang saya peliknya, kalau memang dia orang Malaysia, dia mesti panggil saya Puan ataupun Cik. Tetapi dia panggil saya Encik. Encik tu untuk laki-laki kan. Lepas tu dicakapnya kalau tak kirim, tak transfer sekarang, nanti kena hukum. Lepas tu saya tanyalah, saya ada buat masalah apa? Dia kata saya ada melanggar lalu lintas macam itu. Saya ada kena saman dekat traffic light. Saya katalah, saya dulu belum ada lesson pemirsa. Saya cakap lah, macam mana saya bisa kena saman traffic light sebabkan saya ini saja belum ada lesson. Terus padam. So saya cakap lah dengan my husband kan, dia kata itu scammer lah macam tu. So saya akan buktikan ada satu nasihat dari polis ya untuk kita semua supaya kita berjaga-jaga, jangan mudah tergiur dengan sebuah hadiah ya ataupun rayuan dari telepon ataupun sebentuk hadiah-hadiah yang tak logik lah bagi kita ya kan, ataupun harga barang yang kita mau beli di online itu seharusnya mahal kok di online murah. Ini ada pesan dari polis di Malaysia ini untuk kita semua. Suka shopping tu kat sini. So hari ni aku nak share benda yang penting untuk korang viralkan. Okay, please lah, tolong sangat-sangat kan, pada siapa-siapa yang suka shopping tu kan. Tapi korang janganlah tengok benda-benda yang harga murah aja kan online ni. Korang rasa cepat terpengaruh, terlalu murah. Korang ni kena fikirlah, relevan lah sikit harga. Contohlah kalau korang nak beli iPhone, tiba-tiba harga dia 700. Kau agak-agak benda tu relevan ke? Tak relevan. Betul. Kan? So korang kenalah tengok review ke apa ke untuk korang pastikan yang benda tu adalah orang kata pure, original. Bukanlah maksudnya korang ni akan kena scam. Sebabnya banyak sangat dah kes benda-benda orang kata beli barang-barang murah sangat ni online, lepas tu kau dah transfer barang kau tak dapat. Kan? So kena fikirlah kat situ. Okay? Ingat tu. Itu yang pertama. And then kalaulah korang ni terima call daripada nombor-nombor yang korang tak kenal dan mengaku diorang ni adalah polis ke, daripada mahkamah ke, daripada LHDN ke, bagi tahu yang korang ni ada masalah, korang ni akan kena tangkap lah sebab korang ada buat kesalahan ni. So korang kena bayar macam ni. So diorang ni tujuannya nak tolong korang supaya korang tak kena. So please jangan layan dan korang terus je letak call tu. Tak payahlah layan. Aku rasa kalau korang layan, memang korang tendensi untuk kena scam tu sangat tinggi. Okay, so kena ingat bila ada dapat call je yang mengaku okay kami daripada LHDN ke, kami daripada mahkamah ke, kami daripada polis ke, kan, bagi tahu yang korang ni ada masalah je, korang terus letak je call tu. Tak payahlah. And then korang boleh tahu kot slang-slang dia orang ni, slang bahasa dia orang ni adalah orang kata lain daripada yang lain. Dan aku nak bagi tahu polis kan, dia orang ni semua akan tak ada masa kot nak call seorang-seorang nak bagi tahu okey korang ni ada salah ni, so korang kita nak tolong. Korang dapat call macam ni je, korang tak payah lain, korang terus letak je, lantak je lah. Kalau betul lah korang ni ada kesalahan, korang rasa kau ada buat salah, kau pergilah mana-mana, kau pergi refer kat balai terdekat ke, kau carilah dekat memang orang kata betul-betul office yang sepatutnya kau check. Bukan by call je ni je korang terus percaya. Sebab aku dah terima ramai sangat orang duk PM aku ke apa ke bagi tahu okey dia orang kena scam lah, dia orang kena bayar ni lah itulah. So please tolonglah korang berjaga-jaga sikit. So aku rasa macam kami polis ni dah ramai lagi, dah banyak dah kot buat bawarkan. Tolonglah jangan terlalu mudah untuk percaya sebab diorang ni memang tujuan diorang memang nak duit je. So dan aku pelik diorang pun boleh tahu siapa-siapa yang ada duit. Jadi korang tolonglah jadi berhemah sikit kalau nak shopping ke apa ke kan. Please tolong. Okay? Itulah pesan dari polis di Malaysia ini. So memang sangat berhati-hati ya. Saya tengok orang di Malaysia ini membagikan nomor telefon dia orang yang tidak dikenal macam tu kan, takut dengan scammer. Dulu pernah saya buat satu sosial eksperimen ya kan, saya pinjam handphone orang di Malaysia ni kan, tapi ada sebagian orang yang berat hati untuk membagikan handphonenya. Sebab ya saya paham karena takut akan scammer macam tu kan. Jadi ya kan,
kalau saya tengok dari WhatsApp yang diterima si Bima tadi, artis tadi tuh, kebanyakan ya huruf I. Orang Malaysia tak ada pun cakap macam tuh seleng-seleng, kalau tulisan pun macam tuh. And satu lagi yang saya dapat dari WhatsAppnya tuh ya, yang saya dapat poin ya, orang Malaysia tak ada sebut adik tetapi adik. Dari situ kita boleh paham mereka tuh dari mana macam tuh ya kan. Jadi untuk kita bersama janganlah terpercaya sangat ya akan hal-hal yang macam ni, yang nak duit tapi tak nak kerja ya kan. Dia scam kita ya, kita pun mudah sangat untuk terpengaruh dengan hadiah-hadiah ataupun harga-harga yang murah ya kan, padahal itu adalah scammer ya kan, macam itu. Jadi itu adalah peringatan untuk kita bersama ya pemirsa, supaya kita janganlah mudah terpercaya ya. Saya kesiannya tuh kalau orang-orang tua ya, yang warga-warga emas macam tuh, yang di kampung, yang diorang memang tak paham tuh, kena call macam tuh kan, diorang percaya, terus diorang transfer banyak kena macam tuh kan. Tapi itulah, kita harus pahami juga slang orang tuh macam mana. Kalau memang betul-betul yang macam polis ni tadi kata lah, Kak Polis ni kata kan, kalau memang itu valid, memang tak adalah orang tuh menggunakan nomor telepon pribadi macam tuh kan. Lepas tu kita harus pikir sendirilah, apakah betul kita buat jenayah, apakah kita ada kesalahan. Kalau tak ada, dahlan taklah ya kan. Macam saya, ada pula saya nak naik mahkamah sedangkan saya lesen pun tak ada, bila masanya saya nak langgar traffic light. Pelik sekarang, heran aku. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.